Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita mohon perlindungan agar kita selamat hidup dunia dan bahagia di akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, kita melanjutkan pembincangan kita masalah penelitian bahasa dan sastra, masalah metodologi. Kalau pada video sebelumnya saya membicarakan tentang bagaimana kita menentukan atau memilih jenis penelitian yang akan kita lakukan. Bahwa penelitian itu ada yang bersifat kualitatif, artinya kualitas yang kita cari, atau mutu. Yang kedua berkaitan dengan kuantitas, itu berkaitan dengan jumlah, keadaan. Kemudian yang berkaitan dengan menggabungkan kedua model itu, yaitu antara kuantitatif dan kualitatif disatukan. Dan penelitian seperti itu dikatakan mesh method, itu menggabungkan dua model penelitian. Dimulai dengan penelitian kuantitatif. Setelah kita dapat angka-angkanya, kita tahu kondisinya secara kuantitatif, lalu kita ingin mencari penyebabnya, kenapa terjadi hal seperti itu. Tentu dengan cara melakukan secara kualitas. Misalnya kita meneliti tentang kemampuan siswa dalam menguasai materi yang berkaitan dengan penulisan pantun. Nah, secara kuantitas kita akan cari berapa siswa itu yang mampu tuntas KKM-nya, berapa yang tidak tuntas. Karena kita kan ada standar lulus dan tidak lulusnya. Lalu kita ingin tahu secara kualitas kira-kira aspek apa yang jadi masalah bagi dia. Nah, tentu kita ingin tahu juga bagaimana siswa itu kok bisa gagal. Nah, setelah kita dapat secara kuantitas berapa jumlah yang gagal atau yang tidak sampai standar KKM-nya, maka kita dapat melakukan dengan penelitian kualitas agar secara kualitas kita dapat jawabannya. Artinya kita bisa menanyakan dengan cara kita memberikan wawancara dan sebagainya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, ini penelitian kita bicarakan tentang memilih. Nah, apabila itu sudah kita buat, kita tentu bisa menentukan tempat dan waktu. Ada penelitian yang memerlukan tempat, ada penelitian yang tidak memerlukan tempat. Misalnya penelitian yang tidak memerlukan tempat itu kita meneliti tentang teks. Nah, tentang teks itu kita nggak mungkin mengatakan tempatnya harus di perpustakaan. Karena teks itu berupa buku, bisa saja kita meneliti di mana saja gitu. Jadi tidak perlu tempat. Tapi waktu perlu. Waktu ini perencanaan, rancangan, target yang ingin dicapai itu perlu dibuat agar kita lebih fokus, lebih terarah, lebih sistematis cara kerja kita. Nah, agar lebih mudah kita inventarisasi, kita mappingkan kegiatan-kegiatan yang harus kita lalui, mulai dari menulis proposal, merevisi proposal, dan seterusnya sampai ke bagaimana melaporkan hasil dan mempertanggungjawabkan penelitian kita. Kalau mahasiswa mempertanggungjawabkan penelitiannya di akhir, hasilnya artinya ujian sarjana. Nah, ini perlu. Nah, kalau kedua itu sudah kita lakukan, lebih teknis lagi. Bagaimana cara kita mengumpulkan data? Data yang ingin kita kejar sesuai dengan masalah yang kita ajukan, yang ingin kita cari jawabannya. Nah, tentu secara teknis
Ada mengatakan bahwa metode pengumpulan data, tapi sebetulnya yang paling tepat itu tekniknya, lebih personal, teknik pengumpulan data. Bagaimana teknik kita mengumpulkan data? Cara apa mau kita lakukan? Dan ini disesuaikan dengan jenis penelitian dan data yang diperlukan. Kalau jenis penelitiannya itu kualitatif, alangkah baiknya datanya itu kita bicarakan yang berkaitan dengan sumber data secara langsung. Apa secara langsung itu? Bisa saja kita mengobservasi, secara diam-diam kita melakukan pengamatan, misalnya aktivitasnya mereka. Itu yang dikatakan dalam penelitian kualitatif itu. Bagaimana kita berlama-lama, berdalam-dalam dan melakukan mengobservasi. Yang kedua, dengan cara wawancara. Kita susun daftar pertanyaan sesuai dengan apa yang mau kita cari. Wawancara ini, teknik pengumpulan data ada dua. Ada wawancara yang tertutup, ada wawancara yang terbuka. Tertutup itu artinya sudah kita lakukan sejumlah daftar pertanyaan, bisa jadi kita berikan dulu kepada mereka, narasumber. Bisa jadi kalau di dalam siaran-siaran televisi misalnya dilakukan meeting, oh ini yang mau ditanyakan, sehingga narasumber itu betul-betul bersiap-siap dengan apa yang mau kita cari. Dan ada juga pertanyaan wawancara yang terbuka, seperti kita yang dikatakan pengumpulan data secara grounded. Kita mengejar, bisa jadi kita hanya punya modal pertama itu dari 5 pertanyaan, tapi setelah kita lakukan actionnya, aktivitas wawancaranya, bisa jadi yang 5 itu berkembang menjadi 20 dan sebagainya. Karena dari jawaban narasumber itu akan muncul pertanyaan lagi dari kita untuk menggali lebih dalam, untuk mengetahui lebih dalam. Bisa jadi narasumber itu cuma kulitnya saja yang disampaikannya dulu, tapi setelah kita kejar pertanyaannya, maka dia akan lebih terbuka, akan lebih tahu. Jadi itu wawancara yang sifatnya terbuka, tidak tertutup. Tapi kalau tertutup ya kita konsekuen hanya pada garis atau rambu-rambu teks wawancara yang kita siapkan. Nah lalu apa lagi? Ya kita bisa, kalau kita misalnya bicara masalah teks, bisa jadi kita yang dikatakan dengan teknik pengumpulan kartu, sistem kartu. Walaupun teknik itu sekarang mungkin tidak modern lagi karena sudah komputerisasi. Ya kalau boleh kita katakan kita menggunakan teknik clipping, mengclipping data-data yang ada kaitannya dengan penelitian kita. Misalnya kita mau meneliti tentang novel, tentu kita cari, kita baca dengan cara teknik membaca, menelusuri novel itu, lalu data-data yang berkaitan dengan penelitian itu kita tandai. Bisa jadi kita salin langsung sistem kutipan itu. Apalah namanya, kalau Anda mau pakai misalnya sistem cat kan namanya, sistem kartu. Kartu atau cat itu katanya maknanya kartu, arti bisa disalin kartu. Kalau sekarang misalnya bisa saja kita semacam copy paste data-data yang kita yakini bahwa itu adalah data-data yang keterkaitannya dengan masalah yang mau kita cari. Nah tentu kalau kita bicara narasumber karya teks, kita lebih mencermati, membaca dari awal sampai akhir. Tidak ada yang tertinggal. Kalau berkaitan dengan kajian struktural, berarti unsur-unsur yang berkaitan dengan struktural yang kita cermati secara detail. Apa saja? Ya tentu urutan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan alur cerita. Dari sinilah kita bisa mengkaji siapa tokohnya, bagaimana settingnya dan sebagainya. Unsur-unsur intrinsik yang lain. Kita
harus memulainya dengan mendeteksi peristiwa yang ada. Lalu tadi kita sudah lakukan wawancara, kita sudah lakukan observasi, kita sudah menggunakan mencermati atau menelusuri teks. Nah, kemudian ada lagi yang dikatakan dengan menggunakan angket. Angket sebaiknya angket itu tertutup. Jadi pertanyaan kuesionernya semacam daftar pertanyaan itu tertutup. Jadi ada opsi. Kenapa? Kalau kita gunakan angket terbuka, sulit kita untuk mengklasifikasinya. Tapi kalau dia tertutup, itu lebih mudah. Jawaban kita dia tidak lari dari opsi yang kita lakukan. Misalnya, kita bicara menuntut penilaian mereka. Sulit, tidak sulit, atau biasa saja. Misalnya opsi seperti itu. Nah, dia akan memilih. Nah, kita ingin tahu bahwa betul tidak soal itu yang kita buat itu sulit. Atau bagus, tidak bagus, dan biasa saja. Idealnya berapa? Idealnya lebih dari 2, 3, atau 4 opsi. Supaya itu mencakup semua aspek yang ruang lingkup yang kita bicarakan. Tapi kalau misalnya 5 opsi, tidak salah, tapi terlalu lebar. Melebar sekali, tidak fokus kita. Itu kita bicara tentang angket. Dan angket ini perlu divalidasi. Ada validatornya. Ada ahlinya. Kalau seandainya kita merasa bahwa itu ada kekurangan, kita boleh menunjuk orang tentang menilai angket yang akan kita sampaikan. Dalam penelitian, angket itu bisa triangulasikan keabsahannya supaya ketika data itu diperoleh tidak diragukan lagi keabsahannya. Jadi kuncinya pada angket itu penyusunan angket. Kemudian ada tes tertulis. Tes tertulis itu ya hampir sama dengan angket. Artinya kita menjawab, memberikan pertanyaan yang harus mereka jawab. Nah, tes tertulis ini opsinya juga begitu. Jawaban yang benar itu dengan jawaban yang meragukan, ya paling tidak itu 3 atau 4. Tapi kebanyakan orang mengatakan nulis 4 opsi. Jadi dari 4 itu 1 yang benar. Tapi tingkat keraguannya itu harus sama. Jangan kita membuat yang bisa ditebak oleh anak atau oleh narasumber. Kenapa ya? Karena opsinya itu jelas. Secara transparan tidak ada tingkat keraguannya. Melenceng dari apa yang mau dicari. Nah, berkaitan dengan itu juga, kita bisa juga mengambil data dengan cara mengambil dokumentasi. Yang cenderung dikatakan orang studi pustaka. Studi pustaka itu kita bisa mencari jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan itu, artikel-artikel orang yang semuanya ada kaitan dengan penelitian kita. Itu dikatakan studi pustaka. Artinya dokumen yang ada di perpustakaan itu sebagai narasumber kita. Nah, tinggal lagi, apakah semua teknik itu kita gunakan? Tergantung pada penelitian yang mau kita lakukan. Kalau seandainya misalnya teknik kualitatif deskriptif yang kita, metode kualitatif deskriptif yang kita lakukan, ya kenapa kita harus menggunakan tes?
Tentu kan lebih baik yang ada kaitan itu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dan tentu itu ada penjelasannya. Untuk apa observasi? Apa yang dilakukan observasi itu? Kemudian harus ada hasilnya. Hasil observasi itu ada. Jangan sekedar kita tulis tapi tidak kita gambarkan dalam laporan penelitian kita. Yang kedua, misalnya kita gunakan studi pustaka, nah kita jelaskan sumbernya, termasuk ketika kita wawancara. Nah, berkaitan dengan wawancara, tentu harus ada kriteria orang yang menurut kita, salah satu cara kita mendapatkan data yang valid, kita harus menentukan sumber wawancara kita, orang personalnya, baik usianya, kesehatannya, mulai dari penglihatan, pendengaran, atau pikiran. Bukan sekedar tua, tapi kalau dia sudah tua pelupa, itu berkaitan dengan kesehatan, nggak mungkin kita ambil. Kemudian pemahamannya terhadap objek yang mau kita bicarakan. Jadi ada kriterianya. Kita tentukan narasumber itu. Sekarang berapa jumlahnya? Ya namanya wawancara, kalau kualitatif, wawancara itu akan lebih baik mewawancari satu orang yang dia paham, dia menguasai masalah, daripada mewawancari 10 orang yang dia sama sekali tidak mengerti. Artinya jumlah itu tidak ditentukan, tapi disesuaikan dengan data yang kita perlukan. Jika data yang kita perlukan sudah cukup, maka kita bisa jadi sudah menutup narasumber kita, wawancara kita. Lalu kita sudah mengatakan tadi, ada observasi, ada teknik angket, ada wawancara, dan masing-masing ini data-data yang diperoleh ini kita kelompokkan, kita pisahkan, mana hasil observasi, mana yang hasil wawancara, mana hasil angket, mana hasil tes dan sebagainya. Itu kita kelompokkan agar kita bisa mengklasifikasinya. Nah, lalu data ini nanti ketika dalam pembahasan kita akan hubungkan data yang satu dengan data yang lain, karena ada keterkaitannya. Untuk mengetahui keterkaitannya kita hubungkan itu dalam pembahasannya. Jadi teknik yang dikatakan teknik pengolahan data, ya, pengolahan data namanya. Kalau tadi teknik pengumpulan data, sudah dikumpulkan data, bagaimana mengolahnya? Nah, kalau kualitatif deskriptif, kita bagaimana mendeskripsikannya, memparafrasekan data-data itu, sehingga lebih jelas orang mengetahui. Mungkin dari hasil temuan kita itu kita bisa parafrasekan, kita jelaskan sesuai dengan masalah kita teliti. Kita kelompokkan mana data yang sama, itu namanya kita mengklasifikasi. Mana data yang tidak perlu, kita kelompokkan. Baru setelah itu kita langkah selanjutnya kita sudah mengklasifikasi, kita baru menginterpretasi, menerjemahkan sesuai apresiasi kita data yang kita peroleh. Itu kalau penelitian kualitatif yang kita lakukan. Tapi kalau penelitian kuantitatif, nah, apa yang mau kita kejar? Kita bicarakan perbandingan kah? Karena itu menggunakan statistik. Dalam rumusan statistik ada rumusan yang membicarakan tentang perbandingan. Misalnya uji T, bicara tentang korelasi, hubungan. Ini yang dimasukkan ke dalam rumusan mana yang mau kita pakai sebagai olahan datanya, karena yang kita hasilkan itu adalah jumlah angka-angka. Kalau tadi kita katakan misalnya angketnya bicarakan tentang kemampuan siswa, tentu hasilnya berapa orang yang mampu, jumlahnya.
Kalau kita membedakan kemampuan laki-laki dengan perempuan, tentu kita akan lihat data laki-laki dan data perempuan. Tak ada hubungan berkaitan dengan jenis kelamin dan sebagainya. Itu kita menggunakan kajian olahan statistik. Itu kalau kita bicarakan tentang rumusan data itu. Nah, jika kita sudah melakukan ini itu, maka dalam pikiran kita selanjutnya adalah menerjemahkan data yang kita dapati, apakah secara kualitatif atau secara kuantitatif. Menerjemahkan itu bagaimana ya? Bagaimana kita mengapresiasi data yang ada. Nah, inilah sebetulnya dalam penelitian ini bahagian dari pemikiran kita sebagai peneliti. Oh, ini karena penyebabnya begini, misalnya. Misalnya kemampuan siswa itu rupanya karena kita teliti ada kaitannya dengan ekonomi, tingkat kemampuan secara ekonomi. Misalnya kita temukan ada, oh rupanya ini penyebabnya. Nah, itu yang perlu kita bicarakan. Dan tapi sekali lagi, ya kita bisa menyimpulkan mana yang hasilnya mayoritas, mana yang sifatnya terbatas. Kalau mayoritas sudah itu bisa kita katakan bahwa ini mayoritasnya. Tapi kalau gejala itu hanya 1-2, tidak bisa kita generalisasikan secara umum. Itu kasus per kasus. Saudara-saudara sekalian, nah inilah lalu ketika kita membahas itu, bagaimana kita mengaitkan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, dengan referensi-referensi yang lain, teori-teori yang kita gunakan, sehingga cara olahan kita itu sebagai bentuk kita mencari jawaban tentang pertanyaan yang kita ajukan. Nah, dari situlah kita lahirnya kesimpulan. Berarti benang merahnya itu mulai dari judul, latar belakang, masalah, kemudian manfaat, sampai ke teori, kemudian data, yang kumpulan data, olahan data, semuanya itu ada kaitan benang merahnya. Terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, inilah langkah bagian ketiga dari sebuah proposal. Dan ini sebetulnya akan lebih paham Anda kalau Anda lakukan. Tapi kalau Anda tidak melakukan, tidak berbuat, hanya sekedar pengetahuan, Anda tidak tahu apa yang dikatakan dengan jenis penelitian, apa yang dikatakan dengan schedule atau materi kegiatan, apa yang dikatakan dengan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan sebagainya. Oleh karena itu, silahkan Anda lanjutkan tugas ini dalam bentuk operasionalnya, bentuk nyatanya. Berarti Anda sudah mulai dari latar belakang, kemudian mencari teori. Nah, ini pada tahapannya sekarang, yaitu metodologi penelitian. Semoga dengan tahapan ketiga ini mendekati keberhasilan Anda membuat proposal. Akhirul kalam, saya ingat kepada Anda bahwa jangan lupa like, share, dan follow bagi yang belum channel ini. Semoga channel ini bermanfaat bagi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, khususnya di program studi bahasa dan sastra Indonesia FK Unri. Dan Anda bisa menggantikan penjelasan saya meskipun belum sempurna sebagai sebuah catatan Anda. Dan saya tahu bahwa ini perlu ditambah lagi dengan membaca referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.